Halo teman-teman semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai akuntansi untuk operasi pusat cabang. Mari kita simak videonya. Subtopik yang akan kita bahas yakni 1. Perbedaan agen dan cabang. 2. Pencatatan transaksi kantor cabang. 3. Contoh laporan keuangan. Perbedaan agen dan cabang. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan penjualan dan pemasaran. Ciri-ciri agen antara lain. 1. Agen dalam menjual barang bertindak atas nama pemilik barang, kantor pusat, bukan atas nama pribadi. 2. Agen tidak menerima pembayaran dari pembeli, karena pembeli akan membayar langsung kepada pemilik barang, kantor pusat. 3. Agen tidak menerima, memiliki, menyimpan barang dagangan karena barang yang akan dijual dikirim langsung oleh pemilik barang, kantor pusat. Biasanya agen memiliki barang contoh saja. Sedangkan kantor cabang adalah anak dari perusahaan induk yang memiliki lokasi yang berbeda dari kantor pusat. Maka dari itu, kantor cabang bertanggung jawab secara langsung kepada kantor pusat. Jadi untuk perbedaan antara cabang dan agen yaitu 1. Jika kantor cabang mempunyai struktur organisasi dan kegiatan tidak terlepas dari kantor pusat, sedangkan agen memiliki struktur organisasi dan kegiatan terlepas dari kantor pusat atau berdiri sendiri. 2. Jika kegiatan kantor cabang tidak terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan saja tetapi juga usaha untuk memenuhi pesanan yang dapat diambil dari persediaan sendiri maupun persediaan kantor pusat, sedangkan kegiatan agen adalah melakukan promosi barang dagangan dan menangani order pelanggan namun tidak memiliki persediaan. 3. Pencatatan pada kantor cabang menggunakan sistem akuntansi KC meskipun pencatatan akuntansi terpisah. Namun secara hukum kantor pusat dan kantor cabang tidak terpisah, sedangkan pencatatan agen, biaya-biaya yang terkait dengan penjualan akan dicatat oleh akuntansi pusat. Pencatatan transaksi kantor cabang. Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa kantor cabang mempunyai kewenangan dalam melakukan transaksi penjualan. Oleh karena itu, kantor cabang melaksanakan pembukuan tersendiri. Jadi baik kantor pusat maupun kantor cabang menyelenggarakan pencatatan akuntansi sendiri-sendiri. Pencatatan ini hanya berguna untuk pihak internal kantor pusat maupun kantor cabang. Untuk kepentingan pihak eksternal kantor pusat menyiapkan laporan konsolidasi yaitu laporan keuangan yang berisi kinerja keuangan gabungan dari kantor pusat dan kantor cabang. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai transaksi yang pertama yaitu pengiriman kas dari kantor pusat ke kantor cabang senilai 500.000. Jadi untuk transaksi di atas akan dicatat. Kantor pusat, kantor cabang 500.000 di debit, kas 500.000 di kredit. Sedangkan pencatatan untuk kantor cabang, kas 500.000 di debit, kantor pusat 500.000 di kredit. Kedua yaitu menerima barang dagangan dari kantor pusat sebesar 150.000. Jadi untuk transaksi tersebut akan dicatat. Kantor pusat, kantor cabang 150.000 di debit, pengiriman barang ke kantor cabang 150.000 di kredit. Sedangkan pencatatan pada kantor cabang, pengiriman barang dari kepulauan 150.000 di debit, kantor pusat 150.000 di kredit. Transaksi ketiga yaitu mengirimkan uang hasil penjualan ke kantor pusat sebesar 500.000. Jadi untuk transaksi tersebut akan dicatat. Kantor pusat, kas 500.000 di debit, kantor cabang 500.000 di kredit. Sedangkan di kantor cabang akan dicatat. Kantor pusat 500.000 di debit, kas 500.000 di kredit. Contoh laporan keuangan. Perbedaan paling mendasar pencatatan yang dilakukan kantor cabang dan kantor agen berhubungan dengan kewenangan masing-masing dalam menangani konsumen akhir. Kantor cabang mempunyai kewenangan penuh sehubungan dengan transaksi penjualan termasuk menerima pembayaran secara langsung dari konsumen akhir. Sedangkan kantor agen tidak mempunyai kewenangan melakukan transaksi penjualan. Pencatatan akuntansi hanya dilakukan oleh kantor pusat. Kantor cabang melaksanakan pembukuan tersendiri karena kantor cabang mempunyai kewenangan dalam melakukan transaksi penjualan.
Metode yang dapat dipakai oleh kantor pusat dalam melakukan pencatatan sehubungan dengan kegiatan di kantor agen, yaitu 1. Laba atau rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. 2. Laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. 1. Laba atau rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dalam metode ini pendapatan dan biaya kantor agen tidak dipisahkan dengan pendapatan dan biaya kantor pusat. Sehingga tidak bisa diketahui laba atau rugi kantor agen secara tersendiri. Bila metode ini yang digunakan, kantor pusat hanya dapat mengetahui laba atau rugi secara keseluruhan. 2. Laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dalam metode ini pendapatan dan biaya kantor agen dipisahkan dari pendapatan dan biaya kantor pusat. Sehingga laba atau rugi kantor agen bisa diketahui secara individual. Apabila metode ini yang dipakai maka diperlukan rekening tersendiri. Rekening-rekening yang dibutuhkan bila digunakan metode ini antara lain 1. Modal kerja kantor agen 2. Penjualan kantor agen 3. BPP kantor agen 4. Biaya pemasaran kantor agen 5. Biaya administrasi dan umum kantor agen. Apabila kantor pusat mempunyai kantor agen lebih dari 1, maka dapat digunakan salah satu dari cara berikut. 1. Rekening masing-masing kantor agen disendirikan atau diberikan kode berbeda. 2. Kantor pusat hanya memakai satu rekening buku besar untuk seluruh kantor agen. Sedangkan untuk masing-masing kantor agen hanya dibuatkan rekening pembantu. Berikut merupakan contoh laporan keuangan. Mari kita latihan soal. PT Aikana berlokasi di Surabaya dan cabangnya berlokasi di Kota Gresik. PT Aikana mengirimkan uang kas sebesar 15 juta dan persediaan barang dagangan senilai 10 juta. Susunlah ayat jurnal untuk transaksi di atas pada buku kantor pusat dan kantor cabang. Jadi untuk pencatatan pada buku kantor pusat sebagai berikut. Kantor cabang 15 juta di debit. Kas 15 juta di kredit. Kantor cabang 10 juta di debit. Pengiriman ke KC 10 juta di kredit. Sedangkan pencatatan pada buku kantor cabang sebagai berikut. Kas 15 juta di debit. Kantor pusat 15 juta di kredit. Persediaan barang dagangan 10 juta di debit. Kantor pusat 10 juta di kredit. Menerima nota debit dari kantor pusat untuk biaya yang dialokasikan oleh kantor pusat ke kantor cabang. Biaya penyusutan 500.000. Biaya operasional lain 200.000. Jurnal untuk transaksi tersebut yaitu pencatatan pada kantor pusat. Biaya penyusutan 500.000 di debit. Biaya operasional 200.000 di debit. Kantor cabang 700.000 di kredit. Pencatatan pada kantor cabang. Kantor pusat 700.000 di debit. Biaya penyusutan 500.000 di kredit. Biaya operasional 200.000 di kredit. Apa perbedaan antara kantor cabang dengan agen dari segi pencatatan transaksi? Jadi untuk perbedaan antara kantor cabang dan agen dari segi pembukuan yaitu kantor cabang melakukan pencatatan terpisah dari kantor pusat dan melakukan pencatatan dengan sistem kantor cabang sedangkan agen, seluruh pencatatan pengeluaran agen dicatat oleh kantor pusat. Berikut disajikan neraca saldo tanggal 31 Desember tahun 2007 PT Lumintu di Surabaya dan kantor cabangnya di Malang. Buatlah laporan laba rugi antara kantor pusat dan kantor cabang. Berikut merupakan laporan laba rugi kantor pusat dan laporan laba rugi kantor cabang. Mari kita asah kemampuan kita dengan latihan soal berikut ini. Silahkan menjawab pada kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.